Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa isir alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan Bapak RT Asmawi, yang saya hormati juga para jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati Bapak Ustadz Asmat dan juga Bapak Haji Junaidi, para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat saya, jamaah Majlis Taklim Al-Badiyah rahimakumullah, teristimewa sahibul bait Bapak Subur Ustaz keluarga besarnya, yaitu Bapak Wahyu Indra Saputra, yang malam hari ini kita ngaji di rumah beliau dalam rangka hakikah anaknya, putri yang kedua, mudah-mudahan jadi anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semuanya, biar Allah jaga kesehatan kita dan juga saudara-saudara kita yang khususnya Ibu Maisara yang kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya semoga seperti semula. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah meridai kegiatan kita. Salawat dan salam adalah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pertemuan kita tentang salat. Masih di sini kita akan membahas tentang kemakruhan di dalam salat. Apa aja sih yang makruh ketika lagi salat dikerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi makruhatis salat, yang menjelaskan tentang kemakruhan dalam salat. Makruh itu sebuah hukum, ya, hukumnya dibenci oleh Allah. Intinya ya dosa-dosa juga, ya. Yukrahu likulli muslimin al-iltifat fiha biwajhihi. Yang pertama, orang kalau lagi sholat itu makruh apa? Al-iltifat, celingak-celinguk. Nah, itu nggak batal. Karena yang batal itu adalah ketika badan kita berbalik ke arah belakangnya kiblat. Jadi kalau kepala yang geleng nggak batal. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya maksud, ya, maka itu makruh. Bighairi qasdin, tidak ada maksud, maka makruh. Tapi kalau seandainya buat main-main, cuman makruh ini, celingak-celinguk itu misalnya, maka batal. Salat celingak-celinguk ke kiri, ke kanan, ya. Emang imamnya kelamaan kali ya. Celingak-celinguk, ya batal kalau tujuannya main, kan? Bahkan haram seorang hamba ketika sholat ya main-main, ya. Illa lihajatin, kecuali memang ada hajat butuh. Ya, misalkan apa, dia sholatnya di rest area atau di mana, naruh tas agak jauh sedikit, boleh celinguk, ngeliat tasnya masih ada apa kagak, kan gitu. Boleh, ntar dikit-dikit
nengok lagi ada apa kan begitu. Itu nggak ngapa-ngapa karena memang ada hajat, ada butuh atau dia sholat di rumah disuruh sambil jagain anaknya, bayi misalkan ditaruh di pikas, itu bocah gelinting apa kagak kan gitu, diliatin kan, nggak apa-apa, celinguk celinguk lagi nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena ada ada butuh. Kalau itu nggak ngapa-ngapa, ya kan? Nah, jadi kalau nggak ngapa-ngapa, cuman makruh, tapi kita buat main-main, batal sholatnya. Ya, itu. Yang kedua, warabul basar ila sama, dangak, sholat sambil dangak. Ya kan, pengen khusyuk atau apalah, sholat ngeliatin atas, deh. Ya kan, nggak boleh, makruh, ya kan. Nah, jadi jangan nengokin ke atas baik, ya. Ya sama, ini juga kalau tujuannya hanya main, bercanda, bisa batal sholatnya. Nah, makanya kemarin sudah kita kaji yang sebagus sholat itu adalah matanya ke tempat sujud, fokus, ya. Jadi jangan lurus, jangan dangak, jangan ke samping, tapi ke tempat sujud. Itu. Maka yang paling bagus adalah barisan yang paling depan. Ketika dia nggak lurus, ketika dia nggak ke tempat sujud, yang dilihat apa? Tembok depannya. Maka sedikit aman. Tapi kalau seandainya di barisan kedua, ketika yang dilihat apa? Orang, bajunya macam-macam. Nah, pikiran itu bisa membuat konsentrasi bubar, buyar itu, apaan mbak yang dipikirin. Ada yang pendek sebelah, dia pendek ya, begitu kan? Dia tinggi banget ya kan begitu. Nah, ada merek kain lah dibaca, ada baju lah. Nah, kenapa? Karena sholatnya di belakang. Wakafu sya'rihi, makruh apa? Mengikat rambutnya, rambutnya panjang, abang bodek udah digunting. Itu makruh tuh diikat. Jadi rambut kak, dia pengantin baru udah nikah, sekarang udah mulai dia nih. Jadi kalau rambutnya panjang, makruh diikat, biar aja diurai, ya kan? Nah, rambutnya diurai, dilepas. Ausaubihi, atau bajunya, baju jangan diikat. Kalau sekarang nggak ada diikat ya dikancing berarti. Nah, makanya kalau baju, kalau yang pas, ya sudah kancingnya diapain? Dilepas. Jadi sholatnya kancingnya dilepas. Itu kecuali emang kepanjangan, jadi keluarga nggak ada kegiatan jarinya ntar, ya kan? Itu kalau baju koko kan emang udah nggak ada kancingnya kan, nah, emang ngikutin sunnah udah begitu, tanpa ada kancing, ya. Maka disunahkan dibuka. Makanya ketika ada orang sholat, kancing bajunya nggak dikancing, bukan dia lupa, karena memang ngikutin sunnah, gitu ya. Nah, kadang kita nggak tahu, wah lupa dia kali, buru-buru kali. Enggak, memang sunnahnya seperti itu, dibuka. Dengan makanya kalau baju koko memang didesain agak gober. Kalau sekarang mulai street nih, ini hati-hati beli baju koko yang mulai street. Kenapa? Ketika sholat, wudu, susah gulungnya, ketat nih, kayak baju saya ketat ini, susah nih. Nah, kalau gini wudunya gimana ini? Kudu buka baju, ya kan? Nah, kudu buka. Nah, makanya kalau yang baju street gitu jangan dipakai buat jalan ya jauh, ya jalan jauh. Kenapa? Ketika kita wudu ya susah gulung ya, mau nggak mau kita harus apa? Buka baju, ya kan? Itu yang kedua. Jadi yang kedua, jangan, ya sunnah apa, makruh mengikat rambut ataupun baju. Wawatu yadaihi ala famihi bila hajatin, makruh. Yang ketiga, meletakkan tangan di mulut. Lagi sholat pegang di mulut aja gitu ya, itu makruh hukumnya. Tapi nggak ngapa-ngapa sih, nggak batal, tapi
Makruh apa dia habis makan pete kali gitu ya, jengkol ditutupin aja. Jangan, makanya kalau mau sholat kan sunahnya siwak. Kalau nggak ada siwak nyikat gigi gitu. Ya termasuk ya masker ya tanpa hajat. Kalau masker memang ada hajat kemarin ya, diperbolehkan gitu ya. Nah, jadi jangan pegangin mulut baik. Nah, lepas ya. Wa taswiyatul aso, yang selanjutnya yang makruh adalah wa mashu jabhatihi, mengusap jidat. Lagi sholat ya, pusing kali ya. Atau lagi sujud. Habis sujud tuh kan ada sejadahnya ada pasir. Kadang-kadang greget-greget di sini kan, nempel, diusap. Makruh, biarin aja. Walaupun di sini ada pasirnya. Ya kan? Nah, makanya kalau mau sholat, sejadahnya diapain? Bersihin dulu, gitu ya. Tuh, kalau di ubinnya diapain dulu? Disapu dulu. Jadi nanti pas sujud enak. Kalau sudah belum dibersihin, terus kita sujud, nah pasir nempel di sini, ya jangan dilap, biarin aja. Kalau dilap hukumnya makruh, sakit, ya rasain, ya kan? Ya, rasain. Jadi makruh mengusap Nah, qabla salam, sebelum salam. Oh, amma ba'dahu fayusannu, tapi kalau selesai salam sunnah. Nah, berarti kalau sudah salat, assalamualaikum, waalaikum, sunnah mengusap jidat yang sunnahnya, jangan. Nah, jadi jidat dengan diusap. Ya boleh nanti sunnahnya dari atas, di atas kepala sampai jidat gitu. Ada orang kan habis assalamualaikum yang diusap bukan jidat apa? Mulut doang. Ya, itu habis madang kali. Itu jidat. Ya, yang diusap jidatnya. Itu sunnah. Fayusanu, disunatkan ba'da salam, setelah salam. Tapi qabla salam makruh. Jangan. Ya, jangan diusap walaupun ada kerikilnya, ada apa di sini. Ya. Terus wataswiyatul aso, membersihkan kerikil pasir di mahali sujud. Nah, rakaat sujud kedua, pertama berasa nih sejadah kita banyak pas sujud kedua, sebelum sujud diapain? Bersihin dulu. Nah, itu makruh. Jangan, biarin udah. Nah, kalau mau tadi sebelum sholat harus dibersihin. Jadi lagi mau sujud, wah banyak pasir nih, dilap. Nah, itu makruh, hukumnya makruh, jangan. Nah, maka jangan dibersihkan. Di mahali sujudihi, ya kan? Kenapa? Berarti dia tidak konsentrasi kalau begitu. Dari tadi mikirin pasir nih, ntar ke pas sujud yang kedua gue lap ini lah, supaya nggak sakit kan, jadi nggak konsentrasi kalau gitu, ya kan? Nah, jadi salat itu harus ya. Sayyidina Ali saja ketika perang kena panah, ya, kepengennya disabutnya ketika apa? Sedang sholat. Bayangkan lagi sholat, anak panah dicabut, tidak ngerasa sakit lah. Kita baru kena pasir doang, sakit ya. Jadi kalau lagi sholat, lagi husu, nggak berasa apa. Terus selanjutnya, wal qiyamu ala rijlin, sholat dengan satu kaki. Nah, mentang dia atlet kuat, sholatnya kaki satu doang, ya kan, ningkling. Nah, walaupun dia kuat, makruh, jangan, ya. Wa taqdimuha, atau memajukannya, jadi nggak rata, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, kayak orang melangkah, makruh tuh, jangan. Makruh, disamain. Walisokiha bil ukhra, atau didempetin. Nah, dempetnya juga makruh, jadi harus renggang.
Nah, jadi kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang makruh, atau sebaliknya kan kiri di depan, belakang di kanan di belakang makruh, atau rata tapi dempet kakinya makruh. Maka harus diapain? Renggang minimal 1 jengkal. Udah gitu maksimal tuh, jangan lebih maksimal 1 jengkal. Jangan terlalu kalau lebar bahaya. Ya kan, kenapa? Kuda-kuda kagak kenceng kalau terlebar, kalau disentak jatuh, ya kan? Nah, maka ketika kepengen ngerapihin, yang dirapihin tuh apa? Pundak. Nah, pundak kita nih yang harus nempel ke pundak orang yang di sebelah kita. Jadi bukan patokannya bukan kaki, tapi pundak ini. Ya kan? Kenapa? Karena kalau pundak mah nggak bergeser. Kalau kaki bergeser kan, bisa jauh, bisa dekat. Gitu kan? Nah, maka jangan dirapetin. Dan juga jangan direnggangin banget. Yang maju kiri kanan juga jangan. Kecuali memang tadi kalau memang sakit, ya kan? Kakinya sakit, nggak bisa berdiri, boleh sebelah, ya kan? Atau kaki kanannya, kaki kirinya sakit, kaki kanannya menopang, kaki kiri agak maju, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak ada hajat, maka makruh hukumnya, ya. Terus apa lagi? Wassalatu hakinan, ya salat menahan pipis. Lagi sholat pengen pipis, ditahan, makruh. Kenapa? Pasti tidak konsentrasi, khusyuknya hilang, jangan. Nah, makanya kalau pengen sholat ya kencing dulu, ya, jangan entar-entaran. Takutnya ntar kalau udah di perjalanan udah nggak tahan, ya. Au hakiban, atau pengen buang air besar. Au hazipan, atau buang angin, jangan ditahan. In wasa waktu, kalau waktunya masih luas. Tapi kalau waktunya mepet, subuh bangun jam 6, wah nggak pengen kencing juga ditahan kan, langsung wudu, lagi sholat Allah pengen kencing ya tahan. Kenapa? Waktunya sempit, mau habis, mau ngomong ditahan. Kenapa? Kalau dia wudu lagi habis, salah dewek bangunnya jam 6, ya kan? Harus ditahan, ya. Tapi kalau waktunya luas, lebih baik dibatalkan, ya, dibatalkan saja, lalu dia wudu lagi, ya. Wa ma'a tauqanit ta'am, termasuk juga makruh salat dalam keadaan lapar. Nah, sepakat ini mana nih ya? Nah, kalau soal lapar lebih baik madang dulu, sepakat ini madang. Jangan habis madang ngerokok dulu, ngabisin kopi dah segelas. Jangan baru sholat jam 2. Jangan, ya, jangan habis sholat ngerokok tidur, baik, ya. Jadi kalau waktunya masih luas, lebih baik makan. Tapi kalau waktunya mepet, jangan, tahan lapar, jangan. Kenapa? Karena waktunya mepet, gitu ya. Jadi jangan makan dulu. Wa yabshaqa fi ghairi masjidin, makruh juga selanjutnya adalah membuang ludah, ya, fi ghairi masjidin, di selain masjid. Ya, buang ludah itu kan kadang-kadang kita kalau disolatkan ada apa nih, sisa makan di mulut, ya. Itu jangan dibuang sembarangan. Kalau di masjid itu haram, bisa jadi haram. Nah, kalau di luar masjid, di rumah, di majelis taklim, itu makruh, hukumnya makruh. Maka bagaimana kalau kita sholat di masjid pengen buang sesuatu yang ada nasi misalkan, nah, buangnya itu pakai baju, ditempelin di baju. Kalau pakai sorban pakai
sorban. Jadi jangan jangan digituin. Kalau di masjid jadi haram. Jangan. Ini mah belum kena nah. Jangan. Kalau di luar masjid makruh, di dalam masjid haram. Nggak boleh ngeludah di dalam masjid. Makanya baik-baik. Kadang-kadang kita ngeludah dari pintu. Kagak nyampe. Nah, di dalam masjid kan tuh dia ngeludah tuh ya, nggak nyampe, haram. Nggak boleh ngeludahin masjid gitu ya. Nah, kalau mau maka ke kiri. Nah, jadi ke kiri. Buangnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Ya karena kalau di kanan itu ada malaikat. Malaikat pencatat kebaikan, namanya malaikat apa? Munkar. Bukan nakir, rakib, atid. Munkar nanya kuburan kali ya. Iya, rakib. Jadi kita kalau lagi sholat nih Bapak, selain sholat kan kita diikutin 2 malaikat nih. Ya kan, rakib, atid. Kemana pun diikutin. Kecuali lagi sholat. Kalau lagi sholat, itu yang datang cuma rakib doang. Pencatat kebaikan. Yang atid enggak. Mau ikut menunggu di luar aja. Orang lagi sholat, masa dia berbuat maksiat, enggak. Jadi di sebelah kiri kita itu kalau lagi sholat, malaikat pencatat kejelekan tidak ikut. Bukan takut ludahin. Makanya etikanya, ya benar takut ludahin juga. Makanya etikanya, kalau kita ada sesuatu yang dibuat ke kiri. Kenapa? Kalau ke kanan ada malaikat pencatat kebaikan, kita hormatin. Nah, di kiri itu siapa? Ternyata yang gantiin setan. Nah, bukan temen di kiri setimen. Bukan temen kita diludahin. Gua ngeludahin setan. Bang Jaya marah-marah. Ya, jadi bukan ngeludah ya. Buangnya ke kiri. Misal baju nih. Nah, nempelnya di sini. Gitu ya. Nah, jadi di sebelah kiri ini kalau di sholat itu yang gantiin setan, bukan malaikat. Ya, bukannya malah malaikat, setan yang berusaha menggoda kita. Maka kita hormatin yang sebelah kanan, malaikat. Ya, maka itu etikanya kan begitu. Ya. Jadi meludah di dalam masjid haram, gitu ya. Jadi kalau mau di rumah ya silakan, nggak apa-apa. Di rumah jatuhnya kan. Jangan ditelan hukumnya jadi batal. Kenapa? Jadi sholatnya sambil makan, ya batal. Jangan sayang nih toge kepalanya, atau makan daging kemarin kan nyelip di gigi, ya kan, diakalin kena, ditelan batal. Jangan ya, diakalin makan lidah ya dari rakaat pertama terakhir, nah lo kena dan nih, ya kan? Sayang dimakan batal. Ya, jadi wayahrumu fil masjid, hukumnya haram meludah di masjid. Jangan apalagi ngotorin. Makanya najis, ya kan, hati-hati. Yang kakinya nginjak darah jangan sampai masuk ke masjid. Jangan, haram, harus dijaga kesucian masjid, jangan sampai ya. Terus selanjutnya ya, termasuk juga nih yang sering kita temui batuk, termasuk imam kadang-kadang batuk ya. Batuk itu juga termasuk bicara kan. Patab tulu binutkin harfain au harfin mubhimun. Ya, haram ketika sholat berbicara 2 huruf, ya minimal 2, atau 1 huruf paham orang, batal. Nah, jadi bicara 1 huruf saja, orang lain paham, batal. Ya kan, termasuk apa? Batuk. Walau bitan nunih, ya, dehem. Lagi sholat Allahu Akbar, ada orang kita dehemin, maksudnya ngasih tahu kalau kita ini ada batal. Sholatnya batal.
Kenapa? Dehem juga kan huruf kan, berapa huruf tuh? Ya, batuk juga. Maka ketika lagi sholat, lagi imam, suara kan kenceng tuh, ya kan? Baca surah apa bagio suaranya serak, jangan dibatukin. Kenapa? Bisa jadi batal. Kalau seandainya bacanya surah, oh ya udah lanjutin. Kalau bacanya Fatihah nggak ngapa-ngapa, karena Fatihah hukumnya wajib. Jadi ketimbang nggak ada suaranya, maka boleh dibatukin biar suaranya lancar lagi. Tapi kalau baca surah nggak usah, ya kan? Kadang-kadang kita gitu tuh jadi imam lupa nih, pora-pora batuk, batal. Sholatnya batal. Batuknya kenapa itu? Jangan. Atau ya, kadang-kadang bocah kan teman batuk diikut batuk. Ya. Kalau kita yang tua jangan juga ikut-ikutan, jangan, karena bisa batal sholatnya. Ya, jadi termasuk ketawa. Ya, lagi sholat ketawa, bercanda batal, ya kan? Itu ya, termasuk nangis. Makanya ada orang kalau baca surah ikut nangis ya, takutnya batal itu, ya kan? Merintih, lagi sholat ngerintih, termasuk niup dari hidung maupun dari mulut atau dari hidung bisa batal sholatnya, ya kan? Makanya kalau imam bacanya panjang-panjang, napasnya nggak kuat, dia tarik napas, batal, ya kan? Makanya jangan panjang. Setuju? Setuju. Jangan nyaman. Kenapa? Takut imamnya kagak kuat. Ntar akhirnya dia narik napas, dia niup, nah, jadi batal gitu ya. Tuh. Tapi bisa dimaafkan, la yu'daru fi yasiril kalam, itu bisa dimaafkan kalau memang pertama, ya kan? Sedikit ngomongnya, kedua kelepasan tapi sedikit, ya, atau lupa, atau memang nggak tahu. Kalau tadi napas apa meniup nggak batal, batuk nggak batal, belum tahu, nah, maka nggak ngapa-ngapa. Nah sekarang kalau udah tahu maka jangan, gitu ya. Nah, jadi sholat itu khusyuk, ya khusyuk itu, ya. Wa yukrahu ayyadau yadahu. Terus juga makruh ala hadiri rotihi. Makruh hukumnya sholat tangan kita di pinggang, telak pinggang. Kan sedekap hukumnya sunnah kan? Kalau tangan kita nggak sedekap boleh nggak? Boleh. Ngampleh tangan kita boleh. Tapi kalau tangan kita di pinggang, makruh. Sholat telak pinggang. Jangan tuh. Kan nggak ngapa-ngapa. Iya nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau tujuannya main, bercanda, jadi batal. Jangan. Lagian yang di sebelahnya kesianan. Kalau sholat jamaah kan, ribet, jadi berantem, tangan mengalangin, ya kan? Jadi makruh. Ya kecuali mungkin dia sholatnya di rumah, sakit pinggangnya, dipegangin dari awal sampai akhir, ya. Apa sendiri dah, ya kan? Kenapa? Karena kalau dipegangin, diusapin, rada enakan dikit, ya kan? Tapi kalau jamaah jangan. Kenapa? Karena telak pinggang itu adalah satu sifat setan. Jadi setan ketika diturunkan oleh Allah, diusir dari surga, turun ke bumi, itu sampai telak pinggang, nantangin Allah, kurang ajar buat gue diusir begitu, ya kan? Jadi sambil megangin. Makanya kita kalau marah megangin apa? Ya kan? Nantangin orang sambil telak. Maka salat jangan sambil megang. Termasuk apa? Istirahat ahli nar. Jadi ahli neraka itu kalau ada waktu istirahat yang dipegangin pinggang. Ada pegel kali, digebugin kali ya, malaikat pegangin pinggang. Jadi istirahatnya orang ahli neraka telak pinggang, gitu ya. Maka di sini makruh hukumnya ketika sholat megangin pinggang atau telak pinggang. Ayuh fatar rasahu, atau nunduk banget
ketika ruku sampai mau jatuh gitu pala ya. Nah, itu makruh. Ruku itu yang sempurna apa? Rata antara punggung, punuk dengan pala itu rata. Gitu ya. Jadi bukannya nunduk banget. Wa qira'atu surah fi rakatis salih warabi. Makruh hukumnya baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Johor semua dibaca surah. Makruh tuh. Kan palanya gedean baca Quran. Iya di luar sholat. Tapi ketika sholat yang disunatkan cuman rakaat pertama dan kedua saja. Kalau di semuanya johor empat-empatnya makruh. Nah, jadi bukan malah dapat pahala. Ya kan? Kecuali masbuk. Ya masbuk. Kita johor atau isya dah yang suaranya kenceng. Ya kita masuk di rakaat ketiga. Kan imam nggak baca surah kan ketiga mah. Kita nggak keburu. Nah, ketika kita bangun, imam salam, kita bangun. Berarti kita rakaat berapa nih? Kedua. Maka kita sunnah baca surah. Kenapa? Kan tadi belum. Ya kan? Ntar kita kedua, yang ketiga kita baca surah lagi. Boleh dapat pahala. Kenapa? Kan belum baca surah tadi. 2 kali. Jadi jatuhnya dua kali baca surah. Nah, itu boleh. Tapi kalau dari awal sampai ke 4 rakaat surah semuanya, maka makruh hukumnya. Ya kan? Atau yang selanjutnya sholat jahar dibaca sir. Johor kan seharusnya pelan, dibaca kenceng, makruh. Maghrib seharusnya kenceng, dibaca pelan, makruh. Walaupun di rumah sendirian kencengin aja. Ya kan, maghrib kencengin, baca surahnya rakaat pertama dan kedua. Kan malu banyak orang, nyanyi kenceng salah, nggak malu. Nyanyi udah kenceng pakai mic salah, agak malu. Asal sholat baca surah malu, ya kan? Ya udah baca aja. Emang sunnahnya kenceng gitu ya. Nah, kalau sholat kan kalau di rumah sendirian kan paling ada emak, ada bapak, ada anak kalau ada ya kan. Di kafe rame-rame nyanyi pakai speaker ya. Baca kencengin gitu ya. Nah, itu tentang kemakruhan ketika sedang sholat ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang yang namanya ilmu itu lebih penting daripada ibadah. Kenapa? Karena orang ibadah pakai ilmu, tapi nyari ilmu lebih susah daripada ibadah. Kebanyakan orang ibadah tanpa mencari. Nah, ini juga yang saya khawatirkan di kampung kita, anak-anak kita gerayak-geroyok ya kan, kadang-kadang pada ngerokok. Dulu kita perasaan kalau ngerokok kelas SMA udah ya, itu pun malu, takut ketemu orang. Dan sekarang mah ya nggak malu di depan orang yang ngerokok, padahal masih SD, masih SMP. Ya kita sebagai orang tua harus agak keras sedikit dalam hal ini. Ya, kenapa? Bukan berarti tidak setuju dengan rokoknya, tapi bahayanya kalau udah usia segitu ngerokok, lama-lama kan rokok tua-tuanya ngerokok kan bosen tuh. Takutnya dia pindah, ngerokok gue udah kadang mau ngomongin apa lagi nih, kata-kata begitu. Ya kan? Nah, iya kan? Bisa kecubung ntar apa baik yang belum. Nah, makanya dikasih tahu tentang bahaya rokoknya gitu ya. Itu Pak RT juga ketua lingkungan harus ngasih peringatan, bikin kegiatan dah yang positif ya, bikin pengajian lagi ya. Kalau bukan orang tua siapa? Kan nggak mungkin kita marah-marah kepada anak orang, lu jangan ngerokok. Lu siapa? Lu takutnya begitu. Bocah sekarang pintar-pintar, ya kan? Marah-marahin beli ngasih duit kagak kata bocah. Ya, maka orang tuanya yang berperan penting ya, kita saling mengingatkan ya kan ya. Dalam Al-Quran dikatakan wal yahsa lau tarakum min khalfin dzurriyyatan di'afa khafu, hendaknya kita takut kalau kita meninggal dunia meninggalkan anak-anak dalam keadaan
lemah agama, lemah ilmu. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau anak kita belum bisa ngaji, jangan mati dulu dah. Kalau anak kita udah bisa sholat, bisa ngaji, baru mati. Kata Allah kan begitu. Kalau belum bocah bisa ngaji, belum bisa sholat, jangan mati dulu, ajarin dulu. Kenapa? Dosa. Kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah, terutama ilmu agama. Nah, maka diaktifkan kembali pengajian-pengajian, kita rekrut, ya kan? Kalau mereka udah ngaji, badung nggak ngapa-ngapa, ya kan? Kita nggak salah. Kenapa? Udah diajarin, udah diajarin kan itu. Tapi kalau belum diajarin kan kita ngajar itu kan bukan menciptakan anak biar cerdas, pinter, soleh, tidak, ya kan? Yang bikin cerdas, pinter, soleh Allah. Kewajiban kita hanya ngajarin. Setelah kita ajarin, kita ngaji, ya, dia mau pinter mau kagak terserah Allah. Jadi kewajiban kita aja dulu. Nah itu ya, terutama ini buat putri Bang Wahyu. Yang kedua, mudah-mudahan jadi anak salehah, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dikabulkan cita-citanya, ya orang tuanya diberikan rezeki yang halal yang berkah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, ya keluarga kita juga semuanya yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Ya kita juga mohon kepada Allah yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, dan juga yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya yang sudah ada pasangan dijadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, dikasih keturunan yang banyak yang salih dan salehah, yang di pesantren biar pada betah, yang sedang belajar dapat ilmu yang banyak yang bermanfaat, dan juga pengajian kita biar tetap istiqomah, dijaga dari fitnah, pengajian ke kampung kita, negara kita biar aman, dijaga musibah bahaya dan penyakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa minggu depan udah minggu ketiga nih KLT. Yang kemarin minggu kedua sholat tasbih agak ada orang ya. Nggak ada orang apa. Ya saya juga nggak datang. Ya. Jadi minggu ketiga Bang Jambo bisa bikin iklannya. Jadi mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.